Jadi waktu itu kita berjuang bareng kan, berjuang bareng, terus ketemu. Ya waktu itu kita berjuang untuk memenangkan seorang gubernur lah, gue mau menyebutnya. Ngobrol-ngobrol dan ternyata punya platform yang sama, gitu. Punya visi yang sama, anti korupsi sama anti intoleransi. Saya jatuh cinta sama politik mah dari dulu ya. Karena bokap gue juga wartawan kan, sama kayak temen-temen kan. Jurnalis perang kan, jadi ya setiap hari ya ngomonginnya politik mulu. Tapi benar-benar terjun langsung itu ketika ada ikutan memenangkan Pak Jokowi di yang pertama, 2014. Ya relawan biasa lah, kita siapa sih bos? Relawan biasa bro, yang penting rela, nggak minta apa-apa, begitu menang nggak minta apa-apa tuh. Wah seru ya, seru. Ya sama seperti waktu saya menjalankan perusahaan saya sih. Bahwa sebagai seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memimpin dengan contoh. Contoh adalah selalu datang pagi, terus habis itu selalu teleponin kalau yang perlu disupport, turun langsung kalau ada yang harus dibantu, terus menginisial sebuah idea agar jadi kejadian, dan kalau sudah kejadian mendelegate ke orang-orang yang benar, terus bisa mencari tahu siapa-siapa yang bisa menjalankan tugas ini dan mengeksekut dengan baik. Itu kan sudah CEO banget lah ya, karena saya juga berapa tahun jadi pemimpin perusahaan. Jadi apapun yang saya pelajarin waktu memimpin perusahaan saya coba terapkan di sini gitu, dan ternyata alhamdulillah berjalan dengan baik. Cuman yang membedakan adalah cara kita approach-nya memang harus berbeda. Kita nggak bisa meng-approach seperti seseorang memiliki perusahaan, karena kan basically hubungan antara pemimpin perusahaan dan karyawan ya based on KPI dan semuanya ada ya bisa tegur gitu. Kalau setiap kali kita mau menegur, semua harus by system dengan harus ada, ya nggak bisa langsung marah-marah, nggak bisa. Semua tuh harus ada ininya lah ya, ada sistemnya deh. Terus kalau di perusahaan ada KPI adalah sales. Kalau di sini KPI-nya adalah bagaimana survei kita selalu naik setiap bulan dan setiap tahunnya. Dan bagaimana nanti KPI utama kita di 2024 adalah menang, masuk ke parlemen, DPR RI, dan juga lebih banyak lagi anak muda yang ada di DPRD. Jadi bedanya sebenarnya basically as a leader ternyata nggak terlalu beda antara menjadi pemimpin perusahaan dan juga pemimpin partai. Saya tuh lagi happy banget. Setiap pagi mikirinnya ya pasti mikirin keluarga lah, cuman di otak tuh mikir PSI terus. Jadi kayak contohnya kemarin saya kerja tuh mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam by the phone semua, terus habis itu melanjutkan, kita baru menyelesaikan sekolah kader kita. Sekarang kita mau menyiapkan sekolah kita yang berikutnya, mempersiapkan agar semua kader-kader PSI menjadi kader-kader terbaik di Indonesia, menjadi manusia yang terbaik di Indonesia juga, dan di saat bersamaan mempersiapkan mereka agar menjadi the best policy maker ketika mereka nanti duduk di DPRD. Habis itu juga di jalan, itu kepala sekolahnya Isis Isyana Bagus Oka. Habis itu jalan lagi, meeting lagi sama tim social media saya tentang planning, tentang social media plan buat sebulan. Terus ngomongin lagi tentang tur Jawa Barat, persiapannya seperti apa, tur Ramadan persiapannya seperti apa. Itu juga semua sudah punya PIC-nya sendiri. Saya cuma ngasih gagasan dan make sure semuanya sesuai dengan timeline. I'm running this party just like running a company. Kita di PSI sangat egaliter. Setiap pengambilan keputusan itu
kita ngomong DPP dulu ya. DPP PSI itu alhamdulillah kompak banget. Nggak ada tusuk-tusukan dari belakang, tidak ada. Karena kita semua punya visi yang sama. Jadi setiap minggu tuh kita ada weekly meeting dan kita akan review semua apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, baik itu buat short term dan long term. Dan di sini senior saya memberikan kesempatan saya untuk melakukan begitu banyak decision making and how to grow myself. But at the same time, di saat bersamaan juga saya juga minta tolong ke mereka untuk tugas-tugas yang menurut saya juga saya nggak capable of doing it. Kayak kesekjenan, infrastruktur, itu semua sudah ada direktur-direkturnya sendiri. Yang ada ya akhirnya kita saling support. Karena dari hari pertama saya menjadi pimpinan dari partai ini, saya bilang ke DPP bahwa saya itu tidak percaya dengan namanya Superman. Superman itu nggak ada di dunia, tapi saya percaya dengan super team dan kita harus jadi super team. Akhirnya secara organik kita jadi saling bantu. Jadi Isyana sebagai kepala sekolah kemarin waktu sekolah kadar, apa lo yang butuhin apa aja? Aduh, gue lagi butuh ini. Oke, siap, kita supply dan nanti Bro Andi Budiman, tim kampanye lagi butuh apa Bro Andi? Gue butuh ini. Oke, kita support. Dan akhirnya ya semua jadi bergerak, rodanya jadi bergerak masing-masing tapi semua di tujuan yang sama gitu. Jadi kalau ditanya ada wibawa saya, menurut saya adalah yang paling penting adalah bagaimana menjadi pemimpin yang lead by example. Soalnya akar yang paling penting yang saya dapat dari dulu tuh adalah saya selalu melihat orang tua saya adalah dua-duanya pekerja keras. Mereka adalah pegawai swasta, almarhum bapak saya adalah seorang jurnalis perang yang luar biasa, terus punya network yang bagus, tapi dia tahu bahwa kalau dia mau punya mimpi besar seperti waktu itu, mau supaya rumahnya lebih nyaman, dia harus kerja lebih keras lagi gitu kan. Akhirnya saya lihat ada seorang pekerja keras. Selain dia seorang wartawan, dia juga sempat jadi kurator lukisan, bikin pameran-pameran lukisan, dan itu saya lihat sendiri bahwa dia semua menghandle semua sendiri. Bahkan yang fotoin lukisannya dia semua sendiri. Jadi kan kalau ke zaman dulu kan kalau mau masukin lukisan ke dalam buku bukletnya kan untuk bisa tahu harganya, itu dia sendiri fotoin. Yang networknya yang kenal sama pelukisnya dia juga yang makan satu persatu. Jadi saya lihat bahwa dia adalah orang yang hands on banget. Hands on dan bekerja keras. Ibu saya sendiri juga seorang yang hands on dan bekerja keras dan sampai bikin perusahaan sendiri juga, walaupun dia sebetulnya bisa kerja dari rumah, tapi dia tetap walaupun udah lumayan agak tua tapi tetap kerjanya ke kantor. Dan akhirnya itu kan baik lagi example kan ya. Wah, kalau mau sukses kuncinya cuma satu ya, kerja keras. Bandel lah bro, ya harus bandel lah. Harus bandel, laki-laki lagi. Iya lah. Bandelnya semana? Ya biasa lah, gelut. Ya bos namanya juga anak kecil bros, dikit-dikit ini dikit-dikit itu. Ya memang mungkin karena saya juga ekspresif orangnya, terus bisa nyanyi gitu. Dan akhirnya kan jadi kalau ada acara-acara pensi kan nyanyi, jadi akhirnya kan selalu outstanding gitu kan. Ya mungkin itu juga kan. Jadi ceritanya saya itu kan orangnya ini ya, suka ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Jadi waktu itu yang paling impactful banget ke saya itu ya Chris Martin kan. Coldplay kan keren banget. Terus tapi saya dulu ingat banget ketika lagi manggung di Soundrenalin gitu misalnya. Ya kalau kita band mah begitu selesai manggung pulang gitu. Tapi waktu itu saya manggungnya jam 1 siang tapi saya nggak mau pulang. Dia kapan lagi gitu loh. Satu panggung sama Dewa, sama Padi, sama Slang gitu kan. Oh my god gitu kan, itu gila loh mereka yang albumnya sama Sheldon Seven.
mereka tuh album yang gue dengerin tiap hari gitu kan. Ya 2005-2006 lah. Terus jadi akhirnya begitu senior saya manggung, saya pasti di samping nonton. Oh gitu ya caranya. Oh Mas Ari Lasso tuh cara ngomong penonton gitu. Oh apa Mas Bim Bim tuh begini. Ya udah saya serap aja dan saya coba-coba gitu. Ya coba, saya kan dulu manggung banyak banget, jadi saya punya banyak apa namanya, testing lab lah, tetap belajar gitu. Yang ini kok nggak ngefek ya, dicoba ini kok nggak ngefek. Terus dia keluar lah, lagi ekspresif ya, gini tangannya. Oh ternyata pas orang suka. Terus gue pakai di video klip kan, hapus aku kan. Ya padahal gue gini doang gitu. Terus akhirnya kok jadi begini, semua orang wah gitu. Kok jadi begini. Ya akhirnya semuanya jadi organik sih. Gue selalu merasa bahwa kalau lagi menyanyikan sebuah nada tuh visualisasi ada sesuatu yang pengen gue pegang gitu, yang gue raih. Terus akhirnya kan modif lagi pakai high stick lah apa gitu. Itu sesuatu yang saya coba amati, tiru dan modifikasi. Ya banyak yang bilang saya fast learner ya. Dari SMP suka manggung, waktu SMA bikin band sama Randi. Waktu itu Randi main gitar, Randi Niji. Terus udah kita ngeband, terus bandnya jadi yang selalu di, kalau ada acara ulang tahun kita yang manggung mulu gitu kan. Kalau ada acara pensi kita manggung, audisi dan yang lainnya gitu. Terus one day ya crucialnya adalah waktu itu drummer kita on and off. Jadi akhirnya karena drummer gak ada ya susah ngeband dong. Iya kan. Akhirnya sempet stagnan bandnya. Terus akhirnya drummer gua waktu SMP ngajakin, vokalis gua sakit nih, nggak bisa manggung, kenapa gitu gue lupa. Gua mau gantiin nggak? Ya udah deh, gue gantiin deh jadi additional ya, karena mereka sudah lolos pensi. Ya udah, gue bantuin. Nah di situ pertama kali ketemu sama Ariel sama Andro, gitaris gua sama basis gua. Itu ada gua, Ariel, Andro, Merdi, sama satu lagi pokoknya drummer gua, Gary. Terus ternyata zaman dulu si Andro basis gue itu punya studio rekaman. Jadi mungkin karena alhamdulillah mungkin orang tuanya kaya ya. Jadi punya studio rekaman digital bro. 2000-an awal 2001. Gila. Wah kan kayak lu bayangin dong. Jadi kan gue bisa mencurahkan semua yang biasa cuma rekaman pakai studio. Udah bang, udah yuk. Yang soundnya juga seadanya, tiba-tiba proper mixing gitu bos. Wah gila. Akhirnya gue nongkrong mulu di situ, nggak pulang-pulang, dicari sama nyokap gue kan. Tiba-tiba datanglah si Adri ternyata senior gue di Paramadina. Gua, Arya, Andro, Adri empat sama Randi. Tapi Randinya cabut masuk Rama. Randinya ngerjain ini jadi keyboardis buat Kobatama lah apa-apa. Dan baru akhirnya gabung lagi. Tapi dari awal gabung sama Ariel sama Andro tuh udah kerjanya bikin lagu bro. Makanya dulu awal-awal kita nggak pernah diterima di pensi atau karena bawain lagu sendiri tuh. Belum. Dulu itu kita padi banget men. Gaya nyanyi gue kayak Fadli, musik gue kayak padi gitu. Jadi dari awal kita gabung itu sudah punya konsep mau masuk ke dapur rekaman. Jadi udah bikin lagu sendiri. Ya udah akhirnya setahunan kerjanya cuman bikin lagu, latihan mulu sampai nyokap gue ngomong gini, Mas Giring latihan mulu kapan manggungnya. Jadi kita sadar bahwa ternyata emang kita harus mulai bawain lagu orang, barulah mulai latihan lagu-lagu orang. Coldplay lah dibawain, Interpol, The Cure, The Killers, Oasis, The Beatles, semua dibawain tuh. Terus kita mulai ditengok orang buat manggung menjadi band in-house band gitu kan. Jadi bisa kayak sebulan 4 kali manggung di EX, dulu masih di EX ya.
Kita manggung situ di bawahnya situ tuh. Yang awalnya nggak ada yang nonton sampai akhirnya kita jadi punya crowd sendiri yang nonton banyak. Ya orang bela-belain datang cuma buat nonton kita. Iya. Oh itu happy banget tuh. Niji itu demonya padi banget kan. Kita kirim ke High Music Record, ke Aquarius, ke Sony. Semua ditolak-tolakin men. Pas ditanya, kenapa ditolak ya? Padi banget, buat apa ada padi lagi di dunia ini? Jadi kan cuma butuh satu padi doang di dunia ini kan. Ya udah, ya wes lah, nggak apa-apa. Tiba waktu Randy masuk, eranya New Wave kan. The Killers, The Strokes, Interpol dan yang lain. The Upstairs, The Vandals. Gila, Good Night Electric, wah the best year man. Ngatin Good Night Electric, ngatin The Upstairs manggung tuh kok. Ini musik apa gitu ya? Gila keren banget sih nih. Dan akhirnya kita lucu-lucuan, iseng-iseng, ya coba-coba experience sound, ada keyboard dan lainnya. Dan titik mula berubahnya itu gara-gara bikin lagu itu Heaven. Tononet, tononet, habis Heaven baru Ciao. Tiba-tiba buacin lagi ke sana ke IX, belum dapat dia lagi ke IX, nganterin ibunya ke dokter mata. Nah, ada musik ya? Apa nih? Musik dari mall atau band? Oh ternyata band. Dia lihat terus di atas. Dia lihat dari atas, dia ke bawah, lihat dari tiang-tiang itu. Siap. Wah kita lihat buacin kan? Wah kita lihat buacin, wah langsung bergaya, buacin, wah langsung lebay lah ini, langsung menjual diri lah ini ya kan. Tapi buacin lucunya di hari itu dia berdoanya gini, ya Tuhan, hari ini saya niatnya nganterin ibu saya, bukan untuk merekrut artis baru. Tapi kalau saya sampai ketemu sama ini anak-anak lagi, pasti akan saya tanda tangan. Bener bro, minggu depan kita mau datang lagi sama anak-anaknya. Terus anak-anaknya minta demo, kita kasih lah single 2 single tuh Heaven sama Ciao langsung. And the rest is history bos. Gitu ceritanya. Akhirnya nambah D. Kan Niji itu artinya pelangi kan bahasa Jepang. Kalau tambah D kan jadi ejaan lama, jadi lebih Indonesia lah. Berarti logikanya tahun depan Niji itu sekarang 2000 berapa? 21 ya? Tahun depan 20 tahun bos. Anjir lama juga ya. Dulu sih di album pertama itu masih egonya tinggi-tinggi. Tapi di album kedua tuh kita explore semuanya. Jadi nggak ada ego sama sekali. Malah kita kayak menuangkan semuanya. Bereksperimen, karena itu era-era eksperimen kan. Nah album ketiga lebih mikirnya jualan. Orientasinya cicilan. Terus album keempat Back to Basic. Kita mau seneng-seneng lagi. Semua ide itu kita terima, semua ide itu bagus. Tetapi forum tuh harus mendesain ide mana yang paling bagus. Dan akhirnya orang yang lain harus terima bahwa secara majority kita memilih ide ini karena ini ide yang bagus. Di album keempat kita berhasil menemukan formula itu bro. Jadi udah saking kita udah bener-bener menurunkan ego kita masing-masing dan cuma berpikiran bagaimana menciptakan karya yang bagus, bukan karya yang jualan. Akhirnya kita dapat soundtrack banyak banget. Kayak bikin 5 cm, Van der Wijk, setelah Laskar Pelangi kan. Dari Laskar Pelangi kita agak berhenti ya nggak bikin soundtrack dulu. Karena bikin soundtrack itu semuanya pasti nanya ke gua. Iya kan? Lo mau gak bikin soundtrack kayak ini? Gua udah baca skripnya kurang oke lah. Nanya nggak oke. Tapi waktu 5 cm gua dikasih bukunya kan. Gua baca bukunya. Bagus banget. Bahkan dari awal bukunya gue baca dari halaman pertama, gue udah tahu gue mau bikin seperti apa. Kayak waktu gue bikin Laskar Pelangi kan, dari awal selesai baca Laskar Pelangi, terus baca Sampai Mimpi, pas udah tahu nih musiknya harusnya kayak gini nih, liriknya harusnya kayak gini nih. Jujur aja waktu bikin Van der Wijk sama bikin 5 cm itu kita juga menurut saya Niji lagi prima-prima dalam proses demokratisasi seni lah. Bagaimana kita bisa ide yang terbaik itu yang menang. Dan itu gue terapin bro di perusahaan gue terapin juga di partai ini. Doesn't mean kalau gue ketua umum bahwa ide gue adalah the best idea. Mungkin idenya bro Andi Budiman atau bro Sum atau Sis Isyana lebih bagus daripada gue dan gue harus terima itu. Gue di sini membantu agar ide itu bisa jadi kenyataan. One day
di base campnya Niji. Waktu itu Laskar Pelangi baru keluar kan, baru rilis, dan terus booming kan, lagunya booming banget, filmnya booming, lagunya booming. Terus saya lagi di base camp bersama Niji Olik. Dulu kan base camp kita kebuka lah buat siapapun, buat fans kita. Juga ada ibu-ibu, seorang nenek-nenek sama anaknya sama cucunya datang, karena cucunya minta tanda tangan, dan neneknya sama ibunya ngantar cucu tanda tangan. Tiba-tiba neneknya samperin gua, nyamperin saya, Mas Giring, terima kasih ya buat lagu Laskar Pelangi. Wah, terima kasih Nek, ya seneng dihargain, makasih. Jadi saya mau cerita, saya itu baru operasi angkat payudara karena kena kanker, tapi tidak ada satu hari pun saya merasa sedih. Bahkan justru saya bahagia, senang, bersyukur karena saya selalu mendengarkan lagu Laskar Pelangi. I think that is one of the best moment in my life. Saya nggak pernah nyangka bahwa dari sebuah nada dan lirik yang saya tulis bisa menginspirasi orang untuk bersyukur, untuk lebih semangat hidupnya dan lain. Itu sih. Karena waktu itu melihat Jakarta di bawah Pak Jokowi mengalami begitu banyak perbaikan. Yang tadi apatis, bahwa politik hanya tempatnya para elit berkompromi dan saling berlomba-lomba mengejar kekuasaan. Tiba-tiba kok saya lihat bahwa ada orang yang memang mengejar kekuasaan tapi untuk rakyat, untuk memperbaiki. Dan itu sih yang membuka mata saya banget, dan saya sampai jadi relawan juga. Saya pengen apa yang masyarakat Jakarta dapatkan juga didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, makanya Pak Jokowi harus menang. Kalau saya pribadi sih punya prinsip gini bro, kalau saya sudah terpilih, saya sudah menjadi anggota dewan atau jadi eksekutif, ya harus fokus tuh ke masyarakat 100%. Ya tidak boleh kemana-mana, karena kan tanggung jawab udah dipilih. Bagi saya satu suara itu kan berharga banget, dipercaya untuk memimpin. Mungkin waktu itu saya harus fokus pencalegan kan, dan alhamdulillah waktu itu dapat 90.000 suara. Di persimpangan jalan itu saya bertemu dengan Sis Grace dan Bro Raja Julianto yang memiliki pandangan yang sama terhadap apa yang menurut saya itu penting di Indonesia. Partai itu cuma satu-satunya alat di mana kita benar-benar bisa masuk ke dalam sistem dan melakukan perbaikan. Kekuasaan di dalam politik juga harus dipakai untuk rakyat. Jadi makanya pola-pola yang lama yang ada di partai yang lain kita coba tidak terapkan di PSG. Pola bahwa waktu PSI di awal-awal kan 100% caleg kita nggak ada yang pernah terkena kasus korupsi. Bahwa di PSI itu ketika pencalegan itu kita benar-benar saring-saringnya, pokoknya tidak boleh ada orang yang pernah kena kasus korupsi. Walaupun dia punya duitnya banyak kek, mau dia mau apa kek, dia bisa kontribut ke partai kek. Kita ingin menjadi partai yang memperjuangkan keragaman, anti intoleransi, toleransi lah pokoknya. Kita melihat bahwa di partai ini harus semua berdasarkan meritokrasi, meritokrasi kan. Jadi tidak melihat dari agamanya, tidak melihat dari sukunya, tapi dilihat dari karyanya, kemampuannya, ya kan. Dan apalagi apa yang mereka bisa kontribut buat negara dan juga buat partai. Wow, langsung jatuh cinta lah gue bos sama partai ini. Habis capek bos. Habis keringat. Ya ada lah.
1M. Kenapa? Ada deh, mau tahu aja. Ya nggak mau jawab. Oh, enggak. Curang ya. Nggak ada loh dinamikanya apa? Dulu Ya palingan ini basisnya PKS gitu. Bilang datengin aja nggak apa-apa, silaturahmi masa nggak boleh. Gitu. Tapi begitu ketemu karena mereka happy juga. Waduh, gua di sana tuh naik 5 kilo bro. Soalnya makan mulu kan. Jadi kesebar lah bahwa gue suka jengkol kan. Pokoknya setiap menu jengkol mulu bro. Jengkol pete. Dan makanan enak semua. Jadi waktu itu gue bener-bener yang namanya busukan. Bener-bener ke kawasan padat. Malah mayoritas kebanyakan kawasan padat. I spend all my time di kawasan padat. Ya normal lah bro, manusia ya. Yang sempat goyang-goyang dikit. Semua pemimpin hebat pernah ngalamin ini. Ada proses di mana mereka harus grounded ya. Maksudnya ketemu bumi, mereka harus tahu rasanya kalah. Mereka tahu rasanya gagal. Kalau mereka nggak tahu mungkin nggak bakal menjadi manusia yang baik. Saya pribadi waktu itu merasa bahwa kan waktu itu cuma karena PSI nggak diberikan kesempatan. Sebenarnya kan kalau PSI diberikan kesempatan lolos 4% kan saya dapat kursi keempat di Bank Cimahi. Ya dicemooh dan lain-lainnya gitu kan nih bagian proses. Saya percaya bahwa Abraham Lincoln, makanya saya ngefans banget sama dia, bahwa menjadi manusia itu berproses bos. Ya ini bagian dari proses saya. Gue kok boleh jujur ya bro, selalu kepikiran 2024 itu ya akan tetap Grace gitu ya. Kaget bro, gue gak bercanda men, kaget tuh sampai what? Udah bener? Joki bos. Jadi waktu pertama kali itu gue langsung minta ketemu lah sama istri gue. Sungkem dulu dong sama nyokap. Sungkem sama nyokap, doain ya udah jalan. Jadi saya rasa bahwa ketika ada dari Dewan Pembina kita, Sis Grace, Bro dari Juni Antoni, dan semua senior-senior saya di DPP sudah memutuskan itu, bagi saya itu kan tanggung jawab. Dan saya mau proof ke mereka bahwa mereka nggak salah pilih. Ya sekarang ya kita kerja keras terus. Ya sekarang alhamdulillah nih. Ya hasilnya pelan-pelan mulai kelihatan. Survei sudah bagus. Terus infrastruktur makin kuat. Sumber daerah makin kompak. Happy sih. Kalau misalnya beban, saya sudah terbiasa menjadi yang punya beban. Maksud saya menjadi vokalis utama, otomatis kan di belakang saya ada teman-teman band saya, terus ada kru saya, ada yang lain. Dan ketika kita di atas panggung, saya punya tanggung jawab terhadap orang yang mengundang saya, dan saya punya tanggung jawab ke penonton agar mereka happy, habis itu juga mereka selamat. Selamat, misalnya mereka nggak kenapa-napa. Pas di perusahaan, saya punya tanggung jawab sama karyawan saya, saya punya puluhan orang di belakang saya, bagi mereka tetap bisa hidup, dan bisa punya penghasilan, bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka, bisa bersama saya juga punya tanggung jawab sama klien-klien saya. Jadi sekarang ya lebih besar lagi, saya punya puluhan ribu kader saya di belakang saya, dan sekarang mengikuti semua arahan dan juga visi saya bagaimana kita bisa menang di 2024. Jadi pertama saya sama Isyana develop sekolah kader. Sekolah kader kita adalah sekolah kader yang fully digital. Jadi semua pakai aplikasi. Materi-materi dari politik dasar, propaganda, kampanye, semua ada di aplikasi. Terus habis itu kita bikin webinar, selesai webinar, mereka yang ya ada yang lolos kader dasar, kader madya kan ini paripurna madya dasar. Kalau yang sudah nggak lolos, ya mereka berhak punya ini. Jadi ini jadi kebanggaan. Paripurna. Terus habis itu ya pasti kampanye keliling Indonesia. Yang initial idenya memang dari PSI.
beres ya. Ya kaget lah bro, ini kaget juga. Dan I think memang saya ditakdirkan itu untuk to lead ya. Jadi memang buat lead partai atau lead negara ini memang sudah di situ. Cuman saya bukan tipe-tipe orang yang apa ya? Gue harus punya target ya, tahun segini gue harus nyapres. Enggak. Ya langsung kerja keras, langsung kerja cepat. Jadi begitu declare, sebelum declare beberapa saat sebelum declare, tim research kita udah langsung gerak, pokoknya semua udah gerak. Konsultan kita gerak, semua gerak. Ya banyak bro. Kalau tahun ini ya baik, nanti kan kita masih ada waktu sampai 2024. Tapi tahun ini kita lagi fokus banget untuk pendidikan. Always about education. Saya nggak mau share dulu semuanya karena tahun ini saya nggak mau keluar dari campaign message dulu ya. Campaign message ya kemana-mana nanti jadi nggak fokus. Pokoknya tahun ini yang saya mau fokusin adalah bagaimana giring presiden kuliah gratis. Karena saya percaya bahwa saya mau melanjutkan apa yang Pak Jokowi mestinya lakukan di tahun kedua ini kalau ada COVID-19, itu human resource. Bagaimana manusia itu, sumber daya manusia Indonesia itu harus lebih baik lagi. Makanya satu-satunya cara ya pendidikan. Kita sudah tahu kalau di luar daerah, alhamdulillah banyak sekali pemimpin-pemimpin daerah yang sudah menggratiskan sampai SMA. Tapi selalu mentok di kuliah. Sedangkan kita tuh lagi dikejar-kejar bonus demografi, dikejar-kejar persaingan di Southeast Asia, di Asia Tenggara sendiri. Kalau memang kualitas dari SDM yang mumpuni sangat bahaya. Karena Pak Jokowi sudah menciptakan infrastruktur, investment sebuah platform investment untuk agar orang bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga dan jadi simple karena sekarang ada kemarin cipta kerja dan lain-lain. Tapi kalau sumber daya manusianya masih nggak bisa bersaing ya susah juga. Akhirnya tidak akan added value nilai ekonomi yang mestinya sudah ditargetin. Saya rasa juga dengan pendidikan manusia Indonesia tidak hanya berpikiran bahwa kita jual sumber daya alam kita secara mentah aja, tapi bagaimana harus diproses menjadi nilai tambah. Of course, tapi that's one of my biggest challenge juga. Saya mengerti gitu kenapa waktu itu Nadiem sekarang ada di situ. Dia mungkin punya tugas besar itu sekarang. Karena ternyata juga salah satu problem kita adalah kualitas dari gurunya juga. Kualitas guru di Jakarta dan kualitas guru di Papua kan pasti jauh beda. Tetapi kenapa UN-nya soalnya sama? Makanya waktu itu saya bilang, waktu saya pertama kali masuk PSI, di depan Ibu Mari Pangestu, yang waktu itu ngoji saya Ibu Mari Pangestu. Kalau saya terpilih, yang saya mau lakukan pertama kali, saya mau coba ngapus UN. Karena nggak fair. Orang dinilai cuma dari nilai. Orang dinilai, terus orang di Papua dinilai dengan soal yang sama. Sedangkan kualitas kita tahu di mana. Ini nggak fair. Harusnya yang ada adalah ujian bakat. Setiap orang Indonesia, setiap anak Indonesia harus dilihat dari bakatnya masing-masing. Dan begitu negara sudah tahu ternyata bakatnya di perhotelan, ya udah, ya kita harus support dia untuk bisa magang di hotel atau benar-benar langsung terjun ke hotel. Ternyata dia jago di hitung-hitungan, ya dia pilihin nanti. Makanya kemarin waktu Nadiem ngapus UN was ya langsung. Menurut saya sekarang semenjak ada internet semua orang aksesnya sama. Kalau gue, cuman bagaimana caranya anak itu bisa diarahkan ke akses yang sama itu dan memaksimalkan. Contoh paling simpel gini aja sih bos. Kita belajar. Kalau saya kan suka baca cerita tentang sukses dari negara-negara lain, karena itu penting ya. Jerman sendiri aja juga seperti itu, bahwa setiap anak tuh dilihat bakatnya apa. Kalau ternyata bakatnya chef ya, negara bagaimana memproses agar anak itu nyobain dulu deh jadi chef. Dan ternyata bener, salah satu chef terkenal di dunia yang dari Jerman, dia bilang bahwa negara yang memasukkan saya untuk sekolah chef yang tadi saya adalah preman,
saya bandel banget, tapi begitu ternyata kok saya suka ya. Sekarang dia jadi chef Michelin gitu, salah satu top chef di Jerman. Kalau misalnya kita bisa bikin ini semua di seluruh Indonesia memiliki akses yang sama, akhirnya kan kita jadi tahu. Karena Jakarta memang ini bakatnya ini, oh ini bakatnya ini, bakatnya ini. Ya percaya banget. Apalagi kalau kita ngomongin tentang ini ya, kreativitas ya, di seni itu sih jelas. Ya, kalau saya pribadi dari generasi saya masih suka baca buku ya. Setiap Sabtu itu pasti sebelum anak saya bangun, karena mereka biasanya kalau Sabtu kan bangun siang, bangun jam pagi banget. Saya taruh kursi saya di depan kebun, saya dengerin musik, dan itu waktu saya paling enak buat baca. Untuk saya bisa mendorong anak-anak saya untuk membaca buku aja itu sudah lumayan agak sulit gitu. Karena generasi anak kita generasi video, semua visual, visual semua. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memberikan balik lagi, baik example. Ya, kalau anak saya yang Aisyah sih suka banget buku, dia baca lah semua, dongeng dan semua dia suka banget. Tapi anak saya Zidan, dia lebih suka visual, lebih suka video. Saya minta dia baca komik aja, dia nggak suka. Lu nggak suka baca komik, man? Komik tuh udah keren banget gitu. Bapaknya kan, saya kan koleksi komik banyak banget ya, Naruto, One Piece, Attack on Titan, Marvel banyak, DC juga ada gitu. Dia nggak suka, dia lebih suka nonton. Jadi memang ya beda-beda nih generasi kita tuh, beda. Tapi saya pribadi tetap pro dengan bahwa memang buku itu salah satu kunci kita. Menurut saya yang paling penting kalau kita sebagai orang tua nunjukin terus ke anak kita bahwa ternyata baca buku itu penting, pasti mereka at one day di poin tertentu pasti mereka akan bikin. Mereka belum kenal PSI aja sih kalau menurut saya sih jawabannya sih. Karena ya saya lihat gitu ya, bagaimana anak muda sekarang spoken out di media sosial. Oh keren, menurut saya sih benar. Anak-anak muda boleh spoken out, boleh apatis, tapi mereka harus tahu bahwa kalau mereka sampai apatis, dampak paling besar adalah mereka yang pasti akan kena. Karena nanti yang akan mengisi di kursi-kursi pembuat kebijakan adalah orang-orang yang tidak mengerti kepentingan dari anak-anak muda. Tapi kalau mereka mau masuk, mereka mau memperjuangkan, memperbaiki sistem, the only way is to be part of a party. Jadi satu-satu cara adalah menjadi bagian dari sebuah partai dan masuk ke dalam sistem dan melakukan perbaikan. Itu aja. Jadi kita kasih opsi dan kita ambil opsi. Saya punya pemikiran bahwa setiap manusia itu harus mencari perannya masing-masing di hidup. Saya juga tahu bahwa anak muda itu sebenarnya dalam proses mencari perannya mereka masing-masing. Ada yang ingin menjadi businessman, ada yang ingin menjadi pekerja seni, ada yang ingin menjadi apapun itu. Tapi kalau bro dan sis and bro lagi kepikiran bahwa memang ingin melakukan perbaikan terhadap bangsa dan negara ini, memang satu-satu cara adalah masuk ke partai politik dan berjuang untuk masuk ke sistem. Oleh karena itu, kita di PSI selalu mental pertama yang kita gojlok ke seluruh kader kita ini adalah, kalau bahasa Inggrisnya public servant, right? Tapi kalau Indonesia berarti pelayan publik. Kita adalah pelayan masyarakat. Makanya mental semua yang ada di PSI adalah pelayan masyarakat. Dari DPP sampai DPC kita semua adalah pelayan masyarakat. Dan kalau memang kita mau masuk ke dalam berperan masuk ke dalam sistem dan memperbaiki sistem, bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk menciptakan warisan kepada anak cucu kita bahwa sistem itu harus terus diperbaiki menghadapi zaman, percobaan zaman, dan juga bagaimana kita bisa menjadi negara yang lebih baik lagi, bangsa yang lebih baik lagi. Wah bos, jangan, gue sih amit-amit bro. Ya kita bawa ke KPK. Yang pasti saya akan minta maaf. Walaupun bukan saya yang korupsi, cuman kan itu salah satu dari saya.